Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Kita berjumpa lagi di semester 2 dalam pelajaran fikih kelas 2. Nah, pelajaran fikih kelas 2 semester 2 adalah bab sholat berjamaah. Nah, kira-kira kalian sudah semangat belum memulai pelajaran semester 2? Harus selalu siap ya, meskipun kalian ada di rumah, tapi kita sama-sama belajar biar kita tambah pintar, tambah pengetahuan kita tentang sholat berjamaah. Langsung saja ya. Kali ini Ustazah Eva akan menerangkan tentang pengertian sholat berjamaah. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum? Sholat berjamaah itu apa? Iya, pintar sekali. Sholat berjamaah biasa disebut dengan sholat bersama-sama. Nah, sholat berjamaah ini bisa dikerjakan di masjid, bisa di musola, bisa di rumah, asalkan ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Sebelum Ustazah menerangkan ke imam dan makmum, sholat berjamaah ini paling sedikit 2 orang. Nah, sholat berjamaah paling sedikit 2 orang. Satu sebagai imam dan yang kedua sebagai makmum. Jika ada 2 orang ini mau sholat berjamaah, maka boleh untuk mengerjakan sholat berjamaah. Harus ada yang jadi imam dan satunya harus ada yang jadi makmum. Nah, kira-kira hukum dari sholat berjamaah itu sendiri apa sih? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Arti dari sunnah muakkad adalah sangat dianjurkan. Apalagi kalau yang laki-laki nih, yang laki-laki ini hampir mendekati wajib. Lalu sholat apa sih yang bisa kita kerjakan dengan cara berjamaah? Nah, yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu ini apa sih? Apa sih macam-macam sholat fardu itu? Sholat fardu itu kan sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu yang dinamakan dengan sholat fardu. Sholat fardu boleh dikerjakan secara berjamaah. Terus sholat apa saja? Yang kedua, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Lalu sholat apa lagi ya yang kalian tahu? Sholat sunnah apa lagi yang bisa dikerjakan secara berjamaah? Sholat tarawih, pinter. Sholat jenazah, sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu sholat apa? Artinya sholat meminta hujan. Itu yang dinamakan dengan sholat istisqa. Dan sholat gerhana matahari lalu gerhana bulan. Itu bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah, itu yang Ustazah sebutkan tadi adalah macam-macam sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Lalu manfaatnya apa sih kalau kita mengerjakan sholat secara berjamaah dengan sholat secara sendirian? Tentu banyak sekali manfaatnya untuk kita mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama, pahalanya lebih banyak, yaitu 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, kalian mau dapat pahala yang banyak apa yang sedikit? Tentu banyak pahala. Dengan kita mengerjakan sholat berjamaah, maka pahala kita
menjadi 27 derajat. Itu dari segi pahala. Terus dari segi silaturahmi, kalau kita sholat berjamaah, kita lebih sering ketemu dengan orang daripada sholat sendiri. Nah, kita bisa memperpanjang silaturahmi dengan bertemu dengan orang banyak. Terus yang ketiga, bisa tepat waktu. Kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan disiplin. Kalau kita sholat berjamaah, kan artinya sholatnya disiplin, lebih awal. Contohnya sholat duhur jam 12. Kalian sholat berjamaah, maka kalian bisa menghargai waktu dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik lah. Kalau sholat sendiri, Ustazah yakin kalian akan mengulur waktu. Nanti aja deh, kan masih lama sholatnya lah. Itu bisa dikatakan tidak menghargai waktu. Itu dari segi manfaat sholat berjamaah. Lalu sholat berjamaah itu kan paling sedikit 2 orang. Kalau misalnya lebih dari 2 orang, ya nggak apa-apa, malah lebih bagus. Terus sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Lah, orang yang memimpin sholat berjamaah, maka dia disebut dengan imam. Ustazah ulangi lagi, sholat berjamaah dipimpin seorang imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Terus kalau makmum apa? Makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Nah, orang yang mengikuti gerakan imam ini disebut dengan makmum. Kalau imamnya takbir, maka makmumnya juga ikut takbir. Kalau imamnya ruku, makmumnya juga ikut ruku. Imam posisinya berada di paling depan sendiri. Kalau makmum di belakang imam. Nah, itu posisinya. Kalau makmum di belakang imam, kalau imam posisinya di depan sendiri. Terus kalau misalnya yang sholat berjamaah itu hanya 2 orang, imam dan makmum, maka yang makmum ini berada di sebelah kanan imam ya. Diingat-ingat, kalau mau mengerjakan sholat berjamaah tapi hanya 2 orang, maka si makmum ini harus berada di sebelah kanan imam ya, ingat. Terus kalau begitu, sekarang Ustazah lanjut ke syarat sah menjadi imam dan makmum. Lah, siapa di sini yang punya cita-cita kalau besar besok kepingin menjadi imam? Bagus. Kita semua pasti suatu saat pasti bisa menjadi imam. Nah, syaratnya apa saja sih? Syarat menjadi imam itu yang pertama, syarat yang pertama, laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Ustazah ulangi lagi. Syarat menjadi imam, jika ada seorang laki-laki yang menjadi imam, maka makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perempuan, jika imamnya perempuan, maka yang menjadi makmum itu harus perempuan semua. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau imamnya perempuan, maka makmumnya harus perempuan semua. Tidak boleh ada laki-lakinya, ya. Yang ketiga adalah bacaan imam harus benar dan fasih, tidak riak.
Maksudnya bagaimana? Bacaan imam itu harus benar. Membaca surat Al-Fatihahnya harus benar. Tidak boleh salah. Fasih. Fasih itu makhorijul hurufnya itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu jelas dan tidak riak. Riak itu apa sih? Sombong. Bacaanku ini bagus, fasih lah. Itu ada riaknya itu ya. Itu nggak boleh ya. Tidak boleh ada riaknya. Yang keempat adalah mengetahui hukum-hukum sholat. Lah, kalian yang menjadi imam harus tahu hukum-hukumnya sholat. Sholat dikatakan sah jika kalian beragama Islam. Kalian sudah balik, kalian berakal sehat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, tahu tata cara sholat. Lah itu yang dimaksud dengan mengetahui hukum-hukum sholat. Mengetahui syarat dan rukun sholat. Kalau waktunya takbir, ya takbir. Setelah takbir kita membaca doa iftitah, surat, ruku, dan seterusnya. Itu tahu mengetahui syarat dan rukun sholat. Selanjutnya yang keenam, sanggup menunaikan sholat. Yang ketujuh, dapat diterima oleh jamaah. Lah, si imam ini dia diterima nggak sama jamaahnya? Kalau si jamaahnya, oh iya, ini imamnya alim, akhlaknya mulia, terus bacaannya memang fasih, itu jamaahnya menerima. Tapi kalau ada jamaah yang tidak menerima, jangan jadi imam karena bacaannya belum fasih atau akhlaknya kurang mulia. Lah, itu tidak boleh ya. Harus jamaahnya menerima. Kalau jamaah menerima, maka sholatnya kan enak ya. Tidak ada perasaan yang tidak menerima. Jadi jamaah itu harus menerima imamnya itu. Terus paling tua umurnya. Lah, di antara jamaah si imam ini juga kita pilih yang umurnya tua. Umurnya tua dan akhlaknya juga mulia. Tidak fasih dan tidak sombong, tidak tertuduh melakukan kejahatan. Misalkan ada imam, tapi dia tertuduh melakukan kejahatan, mencuri atau apa. Lah, itu tidak boleh. Tidak boleh untuk menjadi imam. Makanya tadi kan makanya tadi ada yang dapat diterima oleh jamaah. Para jamaah tahu kalau akhlaknya ini si imam ini mulia, jadi diterima. Tapi kalau tahu dia pernah melakukan kejahatan, terus jamaahnya tidak menerima, ya sebaiknya jangan cari yang jamaah menerima imam itu untuk menjadi imam gitu. Nah, terus bagaimana? Dan tidak menerima bayaran, tidak batal sholatnya karena murtad. Terus bagaimana jika ada satu orang yang akhlaknya bagaimana jika ada pilihan seperti ini? Orang tua dan bacaan yang fasih. Jika ada orang tua dan bacaannya itu fasih, maka boleh untuk menjadi imam. Tapi bagaimana jika yang umurnya ini lebih tua tapi bacaannya kurang fasih? Cari yang bacaannya fasih. Paham ya anak-anak? Jika ada dua orang ini sama-sama fasih, ya kita lihat mana yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, maka yang dijadikan imam adalah yang paling tua
dan bacaannya fasih. Jika ada sama-sama yang orangnya ini orang tua, umurnya tua, cari yang bacaan fasihnya itu yang mana untuk dijadikan imam. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pengertian sholat jamaah, hukum sholat berjamaah, terus apa itu imam, apa itu makmum, lalu syarat menjadi imam. Kira-kira kalian paham nggak yang Ustazah terangkan? Kalau masih kurang paham, kalian boleh putar lagi video ini sampai betul-betul paham ya. Dan kalau sudah, jangan lupa siapkan buku kalian dan pensil kalian untuk mencatat soal berikut ini. Soal yang pertama adalah apa pengertian dari sholat berjamaah? Ustazah ulangi, apa pengertian dari sholat berjamaah? Yang kedua, orang yang memimpin sholat berjamaah disebut titik, titik, titik. Yang kedua, orang yang memimpin sholat berjamaah disebut titik, titik, titik. Yang ketiga, makmum adalah titik, titik, titik. Yang ketiga, makmum adalah titik, titik, titik. Yang keempat, jika imamnya laki-laki, maka makmumnya titik, titik, titik. Jika imamnya laki-laki, maka makmumnya titik, titik, titik. Yang kelima, jika makmumnya perempuan semua, maka imamnya harus titik, titik, titik. Jika makmumnya perempuan semua, maka imamnya harus titik, titik, titik. Ya, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan makmum tidak sah mengikuti imam. Nah, ada beberapa makmum dikatakan tidak sah jika mengikuti imam yang jangan lupa like, komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.